Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang semakin sore, di sini ada motor Supra Pit. Kita akan mengerjakan sambil belajar. Kita duduk sambil ngobrol-ngobrol. Di sini ada Supra Pit. Dan ini ada knalpotnya. Di sini kita belajar bareng. Nah, ini saya kedatangan daripada motor Supra Pit ini. Yang punya pengen belajar untuk mengerjakan motor. Dan ini motor yang dikerjakan adalah pergandengan atau perbaikan daripada head ke atas. Ya mungkin kata yang punya ini seker udah ada pergantian. Dan ini motor ini tidak hidup setelah dia ada perbaikan. Ya mungkin kita untuk belajar lagi untuk memahamkan bagi orang-orang yang di rumah untuk belajar, dan kita akan mengulang lagi pembelajaran tentang bagaimana pemasangan seker beserta noken as dan sesuai dengan nok yang udah ditentukan standar pabrik. Nah, di sini aku mengulas tentang perbaikan, dan untuk mudah-mudahan yang punya melihat atau menyaksikan tutorial ini supaya suatu hari nanti di saat prakteknya di rumah enggak gagal. Nah, di sini saya akan mengulas, dan ini saya akan cek satu persatu mana yang harus diperbaiki dan apa yang ada di sini yang nggak bisa dipahamkan oleh yang punya motor ini. Kita akan pahamkan supaya pengerjaannya besok di rumah berhasil. Nah, di sini kita akan mengulas lagi dari awal topnya dulu, apakah pemasangan topnya ini udah benar atau belum. Dan mungkin ini karbu, mungkin saya bilang nggak ada masalah karena mungkin perbaikannya karbu itu nggak ada perbaikan untuk di sini. Mungkin di bagian head aja. Mungkin dari penebakan saya ini dari noken as atau mungkin gigi sentrik yang nggak pas dengan titik topnya. Ya, ini titik topnya ini mungkin nggak pas. Nah, ini saya udah topkan, dari titik topnya udah saya paskan, dan kita akan membuka di bagian gigi sentrik atau mungkin gigi noken as, gear noken as. Kita akan buka dari sebelah kanan, kita buka. Nah, di sini. Nah, nah, di sini udah kendor. Nah, kita buka. Nah, kita lihat bareng-bareng untuk yang punya motor, mudah-mudahan menyaksikan dan kita mengulang perbaikan ini. Nah, di sini udah ada titik top yang udah di dalamnya, ini titik top yang udah pas, dan kita akan melihat di bagian ini. Nah, di sini titik top
ini kan terdata di cowakan daripada di sini nih, ada cowakan nih ada cowakan di titik ini lurusan. Ini udah lurus, kelihatan ya, kelihatannya ini nih titiknya. Dan ini titik knocknya di bagian ini atas, jauh banget. Nah, untuk itu ini saya coba untuk mengetopkan di bagian gigi ini ke ujung ini, diluruskan ke sini, seret sesuai dengan sini, seret dan ketemunya lah di titik top sini. Ini baru shaker di posisi atas, ini shaker udah di posisi atas berarti. Dan di sini kita akan mengetopkan daripada titik yang ada di sini nih, titik ini kita ambil ke searah dengan titik yang ada di bagian head ini, bagian apa ini, babet di bagian ini. Nah, jadi kita luruskan. Dan apakah ini udah berhasil atau belum, kita akan mencobanya. Kita lanjut setelah saya lepas. Nah, langkah untuk pengetopan kita di posisi ini top. Nah, itu ada tulisan top, ada tulisan T di bagian magnet lubang ini. Kita berarti shaker udah di keadaan TMA, titik mati atas. Nah, waktu pemasangan boring kemungkinan besar juga shaker udah paling atas. Dan kalau misalkan mau pengetopan atau pemasangan head, posisi klep keadaan menutup semua, keadaan nutup, klep atas atau teles isat atau klep buang itu keadaan menutup. Dan kita barulah untuk pemasangan baut, untuk kita pasang ke bloknya setelah dipakai packing, setelah yakin packing itu udah dipasang, shaker udah terpasang dengan sempurna, barulah kondisi head yang udah diperbaiki atau mungkin disekir, ganti klep, atau mungkin ganti seal klep yang udah sempurna, nggak ada kebocoran. Makanya di sini barulah untuk pemasangan kepala head ini disertai packing yang ada di sini. Di sini barulah kalau klep udah kondisi di menutup semua, ini pergerakannya agak luas daripada ini agak loncer atau luas. Penyetelan klep itu sebelumnya dikendorin dulu, jangan sampai rapat, supaya ini ada pergerakan bebas, enteng, supaya untuk pemasangan daripada ketengnya mudah ya. Kalau udah pemasangan ketengnya akan mudah. Kita akan mencoba untuk pemasangan ketengnya. Caranya pemasangan keteng kelihatan ya. Untuk yang punya motor mudah-mudahan juga memperhatikan
pemasangan ketengnya ini kondisinya ini baut dua ini keadaan lurus depan, jangan atas bawah atau nyamping. Ini lurus depan dulu. Nah, lurus depan. Nah, di sini. Ini keadaan klep pasti menutup. Dan kita akan di bagian nok pun udah dipastikan di magnet, pastikan keadaan top di bagian magnet. Dan ini di bagian noken as, rantai yang udah terpasang, roll ketengnya udah terpasang di dalamnya ini. Dan ini barulah untuk pemasangan keteng. Pemasangan keteng ini udah di atas lurus. Nah, kurang terang ya, gelap. Nah, sini udah keadaan lurus di sini. Keteng yang titiknya di sini. Ini ada titik keteng itu ada titiknya di sini. Ini saya kupas biar kelihatan. Nah, ini ada titiknya. Lurusin dengan nok yang di sini. Ini lurusin di nok ini sama ini sejajar. Nok ini sama nok yang di keteng ini lurusin. Barulah untuk pemasangan keteng. Pemasangan ketengnya seperti ini. Nah, tuh, apabila keteng ini belum sempurna posisinya, ini kondisinya di sini, tapi noknya masih di sini. Kita ambil langkah untuk memutar keteng. Berarti kalau di sini ketengnya di sini, noknya terus ininya di sini. Kita arahnya berarti biar arah ke lurus ini diangkat ke atas. Nah, ini diangkat ke atas, barulah diputer berapa mata, baru kita luruskan lagi sampai ketemu posisi top. Nah, 2 kali, 2 mata. Belum pas juga, 3 kali putar. Nah, di sini barulah titiknya agak sedikit ketemu apa keterusan. Nah, di sini masih kebanyakan. Balik lagi dari bawah diputar ke atas. Dah 1 mata. Barulah kita dorong dari sini, agak ditekan ke depan. Kita belajar bareng di sini. Untuk yang punya motor supaya mengikuti video ini, supaya besoknya tidak nah, posisi ini masih belum pas karena kondisinya masih di bawahnya daripada nok. Nah, ini di bawahnya daripada nok nih. Ini noknya di sini, ini posisinya masih di sini. Kalau di sini jangan diterusin, mendingan nok ini di atasnya ini. Jadi di atasnya ini, jangan di bawahnya sini, tapi minimal malah justru di atasnya sini enggak masalah. Kita ambil lagi 1 mata ke arah atas. Kita ambil
mengarah atas, satu mata, gas, dah. Di sini kita tarik lagi, tarik dari sini. Nah, di sini kita cek kondisinya kembali berubah enggaknya di titiknya. Nah, di sini ada masih titik top. Sini masih ada titik top. Nah, di sini deh nggak kelihatan. Nah, ini ada titik top. Kembali di sini topnya udah mencukupi. Nah, ini top dan ini lurus jajar sama ini. Tuh, titik knocknya udah ketemu, dan kita akan membaut daripada baut dua ini. Kita baut lagi. Aduh, lepas. Setelah baut dua ini terpasang kuat, makanya kita akan mencoba lagi. Kita akan tutup dengan posisi seperti ini, apakah kondisinya masih hidup. Karena ini saya hanya mentutorialkan cara pemasangan keteng setelah pembongkaran daripada head ini. Kita akan mencoba, dan apabila ini hidup dan gak bermasalah, yang punya motor ini hanya satu kesalahan di bagian pemasangan keteng yang belum dipahami. Setelah pembungkusan ini, dan kita akan mencoba apakah motor ini hidup atau enggak. Tanpa knalpot saya pasang, biarin dulu, dan ini kita akan mencoba untuk menghidupkan. Nah, kita pasang busi, katanya businya udah ada apinya. Kita hanya mengetes selain daripada pembongkaran dari saya, apakah pembongkaran yang punya motor ini hanya ada salah satu kesalahan doang di bagian pemasangan keteng, di bagian knock ketengnya atau bagian top untuk pemasangan ketengnya. Kita akan mencoba untuk menghidupkan motor ini. Kita kontak on dan kita lihat apakah hidup apa enggak di sini. Woi. Ternyata hidup. Berbanggalah. Anda yang pernah punya praktek ini, hanya satu kesalahan di bagian pemasangan keteng. Ya, saya nggak akan membongkar daripada ini, supaya yang punya bisa merasakan hasil dari jerih payah dia selama untuk menghidupkan motor untuk perbaikan sendiri ini. Saya hanya untuk memahamkan aja yang punya motor ini. Teruslah untuk berjuang, teruslah untuk belajar, untuk mengetahui apa yang belum diketahui. Mudah-mudahan kesalahan yang tadi bisa membawa atau menjadikan pelajaran
supaya besoknya nggak terjadi seperti ini. Ya, ini untuk pembelajaran aja, jangan putus asa. Cepat, Pak. Oke, kita lanjut akan pemasangan daripada knalpot yang udah dikasih ke saya. Di sini saya menghimbau untuk yang di rumah supaya untuk selalu untuk belajar, karena tanpa untuk kita sadari bahwa pekerjaan yang seperti ini bisa dikerjakan di rumah tanpa jasa bengkel, dan ini termasuknya orangnya mau untuk belajar, dan ini mungkin untuk pertama kalinya untuk membuka, dan ini termasuknya pengerjaannya ya kurang begitu rapi, ya nggak masalah, tapi yang penting ini ada kemauan untuk mau belajar. Nah, di sini ntar saya akan mengecek daripada di klepnya, apakah klepnya udah standar dari penyetelannya. Yang jelas ini motor udah hidup, dan saya akan mencoba untuk di bagian setel klepnya apakah sesuai dengan standarnya atau enggak, dan knalpot pun akan saya pasang, dan hasil ini akan saya tutorialkan supaya yang di rumah tetap semangat untuk belajar. Kita lanjut. Di sini akan saya cek ulang. Di sini di klepnya, di klep buangnya, di klep inputnya dia terlalu rapat. Nah, dia terlalu rapat, makanya kompresinya berkurang. Kalau di setelan bagian bawah ini udah cukup. Tandanya kalau pengen untuk penyetelan, di sini klep yang di atas ini kita tarik ke depan, dan kita ada sejenis pemukulan dikit. Nah, di sini nggak ada bunyi cetik-cetik, nggak ada. Ini terlalu rapat. Nah, kalau di bagian bawah kita akan coba. Nah, di sini ada bunyi cetik, tuh ada pemukulan daripada klep ini, kita pukul. Nah, di sini kita tarik keluar dan kita pukul. Nah, terjadi pukulan, ada bunyi tik 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 tik. Nah, itu berarti menandakan klep ada ukuran longgar atau mungkin enggak terlalu rapat. Ini terlalu rapat, enggak ada bunyi nih. Posisinya udah top. Nah, posisi top, dan kita di klep ini terlalu rapat. Satu kesalahan di pemasangan keteng, topnya enggak pas, dan klep yang ini klep inputnya terlalu rapat. Dan kita akan mengetes setelah pembenahan daripada klep ini yang atas. Kita akan mengetes apakah oli itu menyembur atau enggak dari atas, keluar dari pompanya. Kita akan mengetes lagi. Setelah pengecekan daripada klep ini, kita akan membunyikan dan keluar dari percikan oli enggak di sini. Dan apabila percikan itu udah keluar dari sini, berarti dinyatakan motor ini aman dari segi untuk pemasangannya atau untuk dioperasionalkan. Kita akan tes
kunci on, nyalain. Nah, dan cek yang oli. Wah, ini muncrat, olinya muncrat. Ternyata olinya muncrat dan mesin pun halus, suaranya halus, termasuknya dia belajar termasuk berapa persen udah berhasil. Kita cukupkan di sini karena kita cukupkan waktu maghrib udah tiba. Maka tutorial ini saya sampaikan kepada yang punya motor. Kesalahan Anda di sini adalah di bagian pemasangan open as, daripada topnya kurang pas dan di klepnya terlalu rapat di bagian inputnya. Kalau yang lain kayaknya nggak bermasalah untuk pengecekannya. Ternyata setelah motor nyalakan bunyinya halus dan tidak berasap. Di sini tutorial ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang punya motor menyimak atau mungkin ngikutin sarana-sarana yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bermanfaat untuk Anda. Di sini saya akan membutuhkan sebuah gambar Sigma untuk yang punya motor supaya bisa dipahamkan. Dengan gambar ini bisa nantinya bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan di rumah lagi. Untuk kali ini saya akan menerangkan dengan metode gambar Sigma yang akan saya berikan. Di sini ada gambarnya. Nah, langkah sebelum pemasangan keteng. Nah, di sini tadi kesalahannya di bagian pemasangan keteng. Yang di sini saya akan menerangkan untuk pemasangan ketengnya, dan yang lain mungkin untuk penjelasan yang lain mungkin nggak saya berikan karena di sini saya untuk yang punya motor supaya memahami apa yang saya jelaskan di sini. Untuk pemasangan keteng di sini, ini keteng merah, ini keteng. Dan ini lingkaran agak hijau muda ini bagian magnet. Dan di sini perlu diperhatikan di saat pemasangan block shaker ini kondisinya pasti piston udah di atas. Nah, ini piston dan ini setangnya yang hijau ini. Di saat pemasangan piston udah terpasang dengan sempurna, maka langkah untuk pemasangan berikutnya yaitu bagian roll. Setelah keteng terpasang dan roll sudah terpasang, makanya di sini disusul dengan blok atas yang udah sempurna yang tadi saya jelaskan di tutorial tadi sebelumnya, yang udah diperjelas. Di sini blok yang udah terpasang untuk perbaikan head ini udah sempurna, maka pemasangan barulah dipasang dengan baut yang ada di blok atas itu. Dan di sini packing nggak diterlupakan. Dan sini posisi keadaan menutup klep dua-duanya keadaan menutup, di klep isapnya dan di klep buangnya. Nah, di sini perlu diperhatikan kembali di saat untuk pemasangan keteng rantainya ini, sebelum gear keteng dipasang, maka yang diperhatikan adalah di sini lubang di bagian top. Lubang intip ini udah menandakan posisi top yang ada di magnet. Itu juga kalau posisi magnet tertutup dengan blok sepul, maka lubang intipnya di bagian atas.
menunjukkan di bagian T, dan F fungsinya untuk pengapian. Di sini barulah bisa terpasanglah keteng kalau posisi magnet terbungkus atau tertutup oleh bagian blok sepul, menandakan di lubangnya itu top. Dan apabila blok terbuka dengan magnet terbuka, untuk menentukan top, posisi top seker bawah, seker itu di bagian atas, ini di bagian gigi depannya itu ada askrek yang coakannya itu ada sepi, dan sepi itu menghadap ke depan lurus dengan seper, lurus dengan seker. Ini top yang ada di askrek, yaitu lubang sepi itu menghadap ke depan searah dengan seher atau piston. Nah, di situ baru kita bisa menentukan posisi gear noken as dengan top yang telah ditentukan, yaitu titik berhadapan dengan coakan yang di bagian blok. Ini lurus sejajar dengan blok sama gigi noken as, dan lurus sampai dicoakan di bagian askrek ini menghadap ke depan, barulah bisa terpasang keteng. Nah, apabila keadaannya ini top ini masih kondisi di atas atau mungkin di bawah, bisa diatur dengan memutar daripada rantai ini, atau mungkin memutar gear ini ke arah ke kanan atau ke arah ke kiri, atau mungkin ke atas atau ke bawah. Maksud saya untuk mengatur yang seperti tutorial tadi dijelaskan. Barulah bisa terpasang. Ini kondisinya udah top, berarti rantai dengan demikian ketemu top yang bagian blok dengan titik, dan di bagian gigi askrek coakannya menghadap ke depan. Itu berarti pemasangan kenteng bisa kencangkan di baut ini, di baut 2 di gigi ini. Barulah keteng terpasang dengan sempurna. Di sini ada beberapa komponen yang mungkin saya sebut satu persatu, yaitu pendukungnya, yaitu ini dari roll keteng besar ini sebagai penahan keteng di tengah, dan di sini ada gigi askrek yang menghubungkan dengan gigi noken as, dan di sini ada pompa oli, gear pompa oli yang fungsinya ini memutar komponen pompa oli yang menembus di bagian kanan kopling, yang akan bekerja untuk mengalirkan semburan daripada oli yang menuju ke arah head, yang fungsinya untuk mengelumasin bagian noken as ini, yaitu di pompa oli. Dan di sini ada keterangan roll pengatur ketegangan rantai keteng. Nah, sini ada keterangan roll pengatur ketegangan keteng yang dihubungkan dengan panel. Panel ini yang berbentuk agak siku, dan di sini dihubungkan dengan namanya suling keteng. Suling keteng ini fungsinya, nah sebelum ada suling keteng ini terdapat bahwa di atasnya itu ada karet, yaitu karet peredam suling keteng, dan di sini ada per. Dan fungsi daripada suling keteng ini yaitu untuk mengatur ketegangan atau mungkin mendorong gigi pengatur ketegangan ini.
Ya, ini akan mendorong ke atas dan ini akan terdorong ke bawah. Ya, ini apabila suling keteng ini bermasalah di bagian pelor, otomatis ini suling keteng itu terdapat di bagian paling bawah ini terdapat pelor otomatis yang fungsinya untuk menahan oli yang udah masuk, dia nggak bisa keluar, sehingga suling keteng itu bergerak ke atas terus untuk mendorong di saat posisi keteng mulai mengendor dan ini mulai menekan, dan dia pergerakannya ke atas terus karena dia terisi oleh oli dari atas ke bawah dan dia akan mendorong terus ke atas. Dan apabila pelor ini bermasalah, ada kebocoran, makanya oli yang udah masuk dia nggak bisa tertahan. Yang timbulnya suling ini akan mengakibatkan kebocoran oli yang di sini. Dia akan lari ke atas lagi sehingga suling ini naik turun apabila putaran tinggi pada mesin, sehingga rantai bergerak dengan cepat, dia akan mendorong ke atas ke bawah karena di sini nggak bisa menahan, yang mengakibatkan suara keteng agak berisik dan menyebabkan borosnya keteng di bagian ini. Penyebab borosnya keteng di bagian suling yang nggak bisa menahan, sehingga roda ini berputar tidak stabil. Gear ini nggak berputar dengan stabil karena dia ada putaran tinggi sehingga dia naik turun, dan ini nggak bisa menahan. Suling keteng ini nggak bisa menahan. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya seputar motor bebek dengan pemasangan keteng yang akan saya berikan kepada yang punya motor. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya gambarkan dan apa yang saya metodekan dengan gambar ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan di rumah nanti nggak akan mengalami kegagalan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya Anda lebih bagus, itu harapan saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda Motor.